dimana untuk pembagian beras ini ada 100 ton yang akan dibagikan cuma 10.000 paket. Beras ini bukan berasal dari APBD Bengkulu Selatan. Jadi kaitan dengan saya mengenai pembagian ini dan 4 poin yang saya tangkap dari video Pak Bupati ini, keempat-empatnya bisa saya mentahkan sekaligus. Mau debat publik? Oke, saya tantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Rama TV. Malam ini kita kedatangan tamu yang penting dan kita ingin membahas tentang sebuah video Gusnan Mulyadi tentang pembagian sembako, dana anggarannya tidak bersumber dari APBD. Baik, saya dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM PBH ingin menanggapi tentang video Bapak Gusnan Mulyadi selaku Bupati Bengkulu Selatan yang mengatakan 4 item. 1. Dana beras yang dibagikan bukan dari dana APBD. Yang kedua, pembagian tidak merata. Yang ketiga, pembagian memiliki kategori kriteria. Yang keempat, dikembalikan ke dinas sosial untuk membagikan beras bantuan tersebut. Jadi kami di sini menanggapi dan meminta saran ataupun pendapat pertama dari masyarakat ataupun tokoh masyarakat, khususnya Kelurahan Pasar Bawah, Bapak Herman Lukti, menanggapi masalah pembagian yang tidak merata itu kategorinya macam mana, itu yang perlu kita tanyakan. Dan uang beras itu bukan dari hasil uang APBD. Itu saya dapat tahu tentang masalah pembicaraan dari Gusnan Mulyadi, seorang Bupati Bengkulu Selatan, yang menyatakan bahwasanya dana anggaran beras itu bukan dari dana APBD. Jadi pandangan kita kan, ini Gusnan ini memahami tidak tentang ini apa itu, tentang anggaran pendapatan belanja daerah ini bersumber dari mana, kan? Atau seperti apa sama pikiran Pak Gusnan ini? Karena sepengetahuan saya, semua anggaran yang bersumber yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan ini itulah termasuk di dalam kategori dana APBD. Kan itu sepengetahuan saya. Dana apapun termasuk sumbangan dari manapun yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan ini termasuk dalam kategori dana APBD. Kan itu. Nah, jadi itulah membuat masyarakat ini bingung atau dibingungkan oleh Pak Gusnan ini. Itu yang pertama. Nah, dana katanya bukan bersumber dari APBD. Berarti itu dana apa itu? Berarti 1 poin, dana APBD yang dikatakan 44,7 miliar itu memang belum pernah disentuh oleh pihak pemerintah daerah untuk disalurkan ke masyarakat. Kan seperti itu. Nah, belum disentuh. Masih utuh kan? Masih utuh berarti 44,7 miliar. Itu nanti akan dikemanakan? Kan itu. Nah, jadi yang kedua, masalah persoalan dilarikan ke bansos. Dana dari pusat yang untuk bansos, kan? Itu dikemanakan oleh mereka? Kan itu. Itu instruksi langsung dari presiden. Kan itu. Dana itu disalurkan melalui bansos dan harus diterapkan ke masyarakat. Itu saya lihat, saya amati di media-media ini, itu semuanya tersalur ke bansos. Berarti dikemanakan uang itu? Kan itu yang kedua. Jadi kalau masalah menyalurkannya bansos atau siapapun itu mungkin tidak ada permasalahan buat kita, kan seperti itu.
Tapi seharusnya masalah proses pembagian ini harus transparan, adil dan merata. Kenapa kota bisa merata? Kenapa Kaur bisa semuanya merata, dapat kebagian semua 100%? Kenapa Bengkulu Selatan dibagi-bagi dengan kesenjangan sosial terjadi? Contoh ada, mohon maaf sama adinda saya Ijal Zaidin, mohon maaf, bukannya saya tidak senang mereka dapat, saya senang mereka dapat. Tapi masih banyak sekali masyarakat yang di bawah mereka, yang motornya hanya kredit, yang hanya ngojek satu hari-hari kan itu kan. Mereka ini tidak dapat, ya seperti itu. Oh, yang terkadang dia mencari makan itu hari ini kerja, besoknya bisa makan kan seperti itu. Oh. Nah, kenapa kesenjangan sosial ini terjadi? Ada apa kan seperti itu? Jadi kami mohon selaku saya jadi perwakilan masyarakat Pasar Bawah kepada Pak Gusnan Mulyadi selaku Bupati, bertindaklah adil di dalam proses pembersihan semua bantuan terhadap masyarakat, karena itu uang rakyat. Uang rakyat ini harus dikembalikan tentunya dengan rakyat sesuai dengan peraturan yang ada. Apalagi pada saat ini sudah jelas-jelas instruksi dari Presiden menyatakan untuk penanggulangan COVID ini membangun fisik di stop dulu, kan seperti itu, di stop dulu. Nah seharusnya semua anggaran itu kalau bisa diperuntukkan, karena semuanya masyarakat kita sekarang itu terkena imbas dari COVID-19 ini. Nah, jadi gini, yang mana yang dibilang kategori yang mendapatkan COVID beras ini, terdapat COVID-19 yang dibilang oleh Pak Gusnan itu, kalau semuanya yang kata masyarakat itu hampir, bukan lagi hampir, merata, khususnya RT 7 dan RT 5 itu yang mendapatkan bantuan. Saya selaku lembaga, nah sekarang ingin bertanya kepada awak media, Kakanda Iksanuddin beserta teman untuk menanggapi permasalahan yang video diupload oleh Bapak Gusnan Mulyadi selaku Bupati Bengkulu Selatan. Dana yang dikelola untuk pembagian sembako itu bukan dana APBD. Bukan dana APBD. Otak saya belum nyambung dengan otak Bupati. Kenapa saya belum nyambung dengan otak saya dengan Pak Bupati? Saya mau bertanya dengan Pak Bupati. Pak Bupati sekolah apa? S2 Manajemen. Orang S2 Manajemen itu mengetahui ilmu tata kelola keuangan. Sekarang saya mau tanya, mengatakan beras pembagian itu bukan dari APBD, dari mana? Itu uang negara. Yang namanya uang negara wajib dikelola berdasarkan tata kelola keuangan negara. Itu poin pertama. Poin kedua, mengatakan pembagian harus dengan kriteria yang dapat itu mendapat kriteria. Saya mau tanya, kapan Pak Bupati keluarkan kriteria yang seperti apa yang dapat? Oke, saya ambil satu contoh. RT 7 ada yang pakai kontur, pokoknya dapat semua. Lantas yang tidak dapat, yang di pelosok-pelosok selanjutnya ada yang agak lucu sebenarnya saya katakan. Katanya ini akan silakan kepada dinas sosial. Pak Bupati saja bersama-sama di situ. Malah ikut serta membagikan. Kalau Bapak Bupati nyerahkan lagi, uang selama ini untung COVID, Pak. Kalau nggak COVID, akan hampir dinas sosial itu. Kenapa? Dicurigai di situ sarang kok. Apa data-data mana yang ditemukan kaitan dengan saya mengenai pembagian ini, dan 4 poin yang saya tangkap dari video Pak Bupati itu, keempat-empatnya bisa saya mentahkan sekaligus. Mau debat publik? Oke, saya tangkap. Jadi terima kasih kepada Kakanda Iksanuddin. Kategori beras ini kan kategori COVID-19. Jadi yang kata namanya dampak COVID-19 ini kan dampak kecuali kan. Tanpa terkecuali. Baik itu PNS, baik itu pejabat ataupun usaha,
otomatis serta-merta mereka ini pasti terdampak. Terdampak pasti. Itu satu. Yang kedua, poin keduanya, kalau dibilang RT 7 itu karena termasuk zona merah, karena di sana sudah terbukti positif terjangkit COVID-19. Apa bedanya RT 7, RT 5 sama RT 4? Orang boyok kalangan tembok, kalangan dinding rumah, RT 4 sama RT 7